Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai ya. Mulai. eh, jadi setelah kemarin kita jelaskan tentang perbedaan ya, bahwasanya eh, di dalam kata bahasa Arab dibagi tiga yaitu fiil, isim dan harf. Nah, kemudian di beberapa slide ini kita akan sedikit perkenalan dengan fiil ya. Fiil dulu. Setelahnya sebelumnya itu ada isim ya. Isim sekarang fiil ya. Fiil ini ketika dilihat dari waktu terjadinya itu ada tiga, yaitu madi, mudore, dan amr. Ya, madi, mudore, dan amr. Yaitu madi itu lampau, mudore sekarang dan akan datang. Kalau amr itu karena dia perintah itu berarti akan datang ya, belum belum terjadi. Kemudian di VL ini biasanya tiga huruf ya. Ada ada huruf pertama disebut fa VL, kemudian huruf kedua ain VL, kemudian huruf ketiga itu lam VL. Misalnya sami'a ya, sami'a berarti sin itu disebut dengan fa VL, kemudian mim ain VL dan ain ini lam VL. Kemudian ini VL madinya, kemudian fi'il mudhari'nya itu yasma'u, sami'a yasma'u. Nah, terus kemudian di perubahan ada perubahan-perubahan yang tadi sami'a menjadi yasma'u itu disebut tasrif istilahi, tasrif istilahi. Ya, contohnya di surat Al-Mujadilah, Jadalah atau Mujadilah itu disebutkan ada sami'a. Qad sami'a Allah, Allah telah mendengar, Allah mendengar. Dan di ayat ayat yang sama itu wallahu yasma'u tahawurakuma. Itu artinya mendengar dan mendengar ya. Sami'a yasma'u itu mendengar artinya. Sami'a Allah liman hamidah itu juga artinya mendengar ya. Sami'a yasma'u. Berarti ini disebut madi, madi yang sudah terjadi, dan ini disebut mudore. Ya, itu disebut perubahan seperti ini disebut tasrif istilahi. Nanti ada dua, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Eh, kemudian untuk eh, fiil mudoreknya itu ada cirinya, ada didahului salah satu huruf ini. Kalau enggak ya, ya ta. Kalau enggak ya a dan na. Dan ini bisa harokatnya bisa fathah dan dhammah. Misalnya kata melihat yang dulu itu eh, kalau misalnya ya itu ada di surat An-Naba ayat terakhir, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari seorang melihat amalnya ya, apa yang sudah dikerjakannya. Yang dulu melihat itu berarti dia ini eh, domirnya disebut dia nanti dia gua ya. Kemudian untuk ta itu di surat Al-Hasr ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun. Ya. Ya, ini adalah jiwa. Jiwa berarti disebut muannas. Ya, jiwa dikelompokkan muannas, maka dia nanti ta ya. Tidak ya lagi tapi ta. Ya, ta wal tandur. Ini lam ini artinya adalah hendaklah. Hendaklah jiwa melihat apa yang
dikerjakannya, apa yang diusahakannya. Kemudian untuk na itu artinya kami, nahnu, ya, itu di surat An-Naml ada. Qala sananduru asadaqta am kunta minal kadzibin. Nah, ini hmm, sepertinya di tentang ini ya, Sulaiman ya. Eh, kita akan lihat ya, kita akan lihat ya, kita akan sa ini artinya akan, saufa dan sa artinya akan. Sananduru kita akan lihat asadaqta apakah kamu orang yang benar, am kunta minal kadzibin ataukah kamu itu orang yang bohong, dusta. Nah, kemudian untuk A, ya A ini artinya saya di surat Al-A'raf ya. Ini Nabi Musa ingin melihat Allah SWT, maka Nabi Musa berkata, Qala Rabbi arini andur ilaik. Wahai Rabbku ya, arini andur ilaik. Perlihatkan kepadaku, aku akan melihat engkau. Aku ingin melihat engkau. Itu artinya ya. Jadi kalau urut fi'il mudhari itu pasti didahului oleh salah satu dari empat ini. Kalau enggak ya, ta, a, atau na. Ini artinya melihat semua ya. Melihat semua, cuma pemakaiannya itu berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya laki dan perempuan, misalnya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga itu berbeda. Tapi tidak lepas dari empat ini. Kebanyakan ya, kalau enggak iya ya ta. Karena yang a dan na ini artinya saya, nahnu, kami. Ya. Nah, kemudian nanti ada istilah sahih dan mu'tal. Sahih dan mu'tal. Di fi'il ini ya. Sahih dan mu'tal. Sahih artinya hmm, sahih artinya selamat atau sehat ya. Mu'tal ini artinya ada sakit ya. Itu istilah saja. Tapi arti yang sebenarnya adalah mu'tal ini ada salah satu huruf ini. Kalau enggak alif, waw, dan ya. Yaitu disebut mu'tal nanti. Kalau satu kata eh, ada salah satu huruf ini, itu disebut mu'tal. Kalau tidak ada berarti disebut sahih. Ya. Yang ini yang mu'tal berarti karena ada alifnya, kemudian indah ada ya-nya, ada wawunya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi jaa ini adalah fi'il mu'tal. Fi'il yang tadi disebut dengan sakit ya. Istilah saja. Berarti kalau dia sakit ya butuh apa namanya? Butuh ini yang lebih apa namanya? eh, Perubahannya nanti beda dengan yang sahih yang yang tidak ada salah huruf ininya. Ini juga intinya lebih lebih mudah yang sahih. Intinya lebih mudah sahih untuk dipelajari. Yang mu'tal lebih agak perlu sedikit eh, lebih banyak ya, banyak belajarnya untuk mu'tal ini. Sahih lebih mudah intinya. Nah, ini contoh-contoh yang mu'tal ya. Ra'ait, aro gitu ya. Fawasatna. Nah, kemudian tadi disebutkan isim, fiil dan harf ya. Isim, isim dan harf ya. Kemudian untuk huruf harfnya ini ada disebut huruf jar. Misalnya min, fi, kemudian ka, an gitu ya. Nah, ini berpengaruh dengan kata setelahnya. Kalau ada min, berarti kata setelahnya itu dipengaruhi. Misalnya ini, min syarril waswasil khannas. Jadi syarnya ini harus majrur nanti. Majrurnya dengan kasrah. Karena ada min dulu.
Ya, itu pengenalan huruf jar dulu. Jadi setelah kita pertama di dua pertemuan itu isim, kemudian eh, fiil tadi ya, kemudian dikenalkan dengan harf diantaranya ada huruf jar. Nah, huruf jar ini berpengaruh setelahnya. Ya, ini seperti fi sudurinas. Nah, huruf ro di sini terpengaruh dengan fi. Ya, dia tidak bisa domah atau fathah, tapi dia kasroh, majrur dengan fi. Ya, demikian juga dengan kaf. Kaf ini juga menjadikan fa di sini menjadi majrur dengan kasroh. Ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul ya. Maka dia tidak on, tidak an, tapi in ya. Demikian juga dengan an, ya, an salatihim sahun ya. Alladzina an salatihim. Taknya ini dipengaruhi dengan an di sini ya. Tidak salatu dan tidak salata, tapi salati ya. Itu pelajaran hari ini cukup pengenalan, pengenalan saja. Kemudian eh, kita singgung dari kemarin ya. Kemarin ini ada apa namanya? Musana. Ya, musana ini artinya dua. Jadi kalau ini satu, satu mufrad, musana dua, jamak itu banyak ya. Banyak minimal tiga. Ya minimal tiga. Nah ini kan kemarin ada istilah ini ya marfu, mansub dan majrur ya. Jadi yang marfu nanti ada cirinya. Jadi eh, di sini seperti kata muslim, musliman dan muslimin ini ketika belum digabung dengan kata lain. Ya, belum digabung itu masih sendiri, masih berupa kata, itu masih seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah digabung dengan kata lain, nanti ada pengaruhnya, itu ada istilahnya marfu, mansub dan majrur. Nah, ini kapan terjadinya marfu, mansub dan majrur ini itu ada pelajarannya nanti ya. Ya, tadi yang kita singgung ini ya, didahului dengan misalnya fi, kemudian an, kemudian kaf itu menjadi majrur nanti seperti muslimin ya, muslimin. Dan untuk dua, dua kan kemarin ditambah alif dan nun atau ya dan nun menjadi muslimaini ya. Kemudian untuk banyak itu muslimin, ini yang laki-laki ya. Kalau dia didahului misalnya huruf jar, misalnya Allahumma khfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Nah, karena dia lam juga menjadikan dia kata setelah ini majrur. Ya, kalau ada lam yang menunjukkan untuk yang berarti bagi itu tidak boleh pakai ini lagi ya. Lil muslimun tidak, tapi lil muslimin ya. Itu mungkin ini dulu ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Ya, halatif tidak ada ya, halatif dari sini tadi ya. Nah, dari sini. Ada yang tanyakan? Belum Ustaz, belum. Belum ada pertanyaannya. Oh, baru ya kalau salah ya.
Baru Gimana sekali, Ustaz? Gimana Ustaz? baru sekali ini. Baru Ustaz, baru pertama lihat yang kayak gini. Baru pertama. Oh, Masya Allah. Latif Hmm. ya ini ya, Latif. Betul, Pak Latif. Oh iya 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 Tadi iya lagi di masjid. Lagi di masjid tadi. iya. Iya. Baru datang. Pak Anggara, Anggara, Nurdin. Hmm. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh tanya Ya, yang mengenai jamaah tadi Ustadz itu kan ada misalnya muslim gitu ya muslimani kemudian apalagi yang banyak jamaah itu. hmm. Mm-mm. Nah kita suka mendengar tuh Ustadz minal muslimin wal muslimat gitu itu apa tuh Ustadz? Jamaah kah atau gimana? Itu eh, ya, muslimin, muslimat berarti itu jamak ya. Ya. Di sini Mm-mm. nanti belum ditulis ini. Di sini Mm-mm. ada kalau muslim seperti itu menjadi enam kata ya. Muslim sendiri satu orang laki-laki itu muslim, kemudian dua Mm-mm. orang muslimani laki-laki juga ini dua Muslim. muslimani atau muslimah ini itu eh, tergantung di mana letaknya nanti katanya ya. Terus muslimun dan muslimin ini laki-laki semua ini. Ini laki-laki, ini juga tergantung nanti letaknya di mana. Nanti kalau misalnya ada huruf jar ya dia pakainya muslimin. Nah, nanti ada Mm, di sini belum ditulis itu muslimatun. Ya, Muslim. satu orang perempuan muslim itu muslimatun, di sini muslimat, muslimatan dan muslimatin. Muslimatin. Ini tiga juga. Dia nya tiga. Kemudian di sini dua muslimataini dan muslimatani. Dua orang muslim perempuan muslimatani dan muslimataini. Dan di sini muslimatun. Dan ini muslimatun panjang muslimatun muslimatin muslimatin. Jadi satu kata seperti mukmin, muslih, kemudian apalagi soleh itu bisa jadi enam ya. Jadi enam. Di enam nanti tinggal eh, karena ini stoknya tiga kan ini ya. Mun man Mm, min dia satu-satu pas. Tapi kini stoknya dua di sini. Ditambah alif dan nun dan ya dan nun saja berarti ada yang sama. Ini sama dengan ini. Ketika dia mansub dan majrur itu sama. Nah, nanti kapan di sini marfu mansub majrurnya itu ada pelajaran khusus ya. Itu ketika misalnya kata sebagai pendahulu, kata di depan dia marfu dulu gitu ya. Kalau dia ada huruf jarnya, didahului huruf jar, nanti pakainya yang ini ya. Ini. Jadi jamak, nah. Jadi dia jamak itu minimal tiga, tiga, empat, lima, enam dan seterusnya itu jamak. Muslimin, muslimun, muslimat, panjang mat. Ya. Besarnya sudah ditulis di sini ya. Dan ada rekamannya nanti ya, saya kirim insya Allah. Ya Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Salam. Dan yang eh, ini kan ada 6 orang ya. Yang belum tahu nomor saya silakan tulis nanti ada rekamannya.
Kita sebentar aja setiap hari Kamis ini eh, sampai jam 6 ya. Dari Latif, Ahmad Latif, Ya Ustaz, paham tadi? lumayan paham. Cuman kalau tinggal ini apa, saya tuh belum paham masalah Maroko, mangsub, nama bedanya apaan tuh? Maksudnya apakah itu Maroko itu buat satu orang atau misalnya, itu kan mufrad ya satu orang teh. Hmm. Maksudnya mansub itu membuat perempuan gitu atau gimana atau Bukan. tuh, Ya, ya, bukan, bukan. Eh, ini tidak ada hubungannya ya eh, dengan jumlah ya. laki-laki atau perempuan? Tidak ada hubungan dengan jumlah dan tidak ada dengan laki-laki dan perempuan. Ini keadaan ya, keadaan ketika satu kata itu dirangkai menjadi kalimat, dia pasti terikat dengan satu dari tiga ini ya. Ya, misalnya Allahu Akbar, dia Allah menjadi marfu karena dia mengawali satu kalimat ya. Allahu Akbar. Kemudian astagfirullahaladzim itu menjadi mansub, astagfirullah dia menjadi mansub karena di ya. Astagfirullah itu dimintai ya. Dimintai dia menjadi mansub. Dia ha. Astagfirullah ha. Kemudian majrur itu bisa bismillah ya. Bismillahi karena dia dirangkai dan menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dia majrur juga ya. Ini keadaan namanya keadaan satu kata benda ya. Kalau setelah dirangkai, ini belum dirangkai, dirangkai-rangkai dengan kata menjadi kalimat, dia terikat ya, terikat menjadi ini. Ya. Jadi domah itu bagian kecil dari marfu domah. Kemudian ini alif dan ini wawu. Ya. Di domah itu tanda utama dari marfu. Karena tanda utama, jadi ada tanda lain berarti tidak utama ya. Seperti alif ini wawu dan fatkah atau fatkatain itu tanda utama dari mansub ya, man dan tanda yang lain ya ini juga ya, ya. Kemudian kasroh itu tanda utama dari majrur, tanda yang lain ya atau ini ya juga. Ini tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan atau bilangan, dia keadaan, keadaan dan keadaan akhir kata, akhir kata, akhir sebuah kata di mimnya, di keadaan mim, keadaan ini mim ini juga apakah ani atau aini, ini juga un atau in itu terkait dengan Siap, saat paham saat. Jazakallah khair. itu. Sudah mau berakhir ya ini ya, apa namanya, silakan kalau mau ber eh, terhubung dengan saya itu bisa di ya, nanti rekaman yang dua pertemuan sebelumnya bisa saya kirimkan juga. Nah, ini ya bisa di sini ya. 0852 885 99925 ya.
pertemuan depan itu tentang angka, insya Allah disampaikan oleh Ustaz Dr. Ari Julmanan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Sekian dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.